Untuk apa berpuasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ucapkan segala puja dan puji yang kita rangkai dengan ucapan selawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bagaimana supaya puasa ini bermanfaat. Jadi kalau saya katakan bahwa puasa ini bermanfaat, ada puasa yang bermanfaat, ada puasa yang tidak bermanfaat. Jadi ada dua golongan manusia dalam melaksanakan amal ibadah puasa. Ada orang yang larut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga nilai-nilai yang terdapat di dalam pelaksanaan amal ibadah puasa, maka amal ibadah puasa yang diamalkan itu akan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal ibadah itu menjadi amal yang solih. Sementara ada orang yang lalai, cuman hanya dia tidak makan, tidak minum, tapi lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah menghentikan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi mereka adalah sesuatu yang tidak berguna, dan amalan itu bukan menjadi amal soleh, mungkin akan menjadi sebuah amal yang soleh. Kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang yang mengamalkan puasa dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Jadi pengantar panggilan adalah ucapan amanu. Artinya sebuah panggilan yang sangat lembut, sebuah panggilan yang sangat sejuk, sebuah panggilan yang sangat menyentuh hati. Maka tatkala Allah memanggil dengan ucapan amanu, itu akan melahirkan kesadaran yang tinggi bagi orang-orang yang mendengar, bagi orang-orang yang merasa dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perintah. Setelah Allah memanggil dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu, lalu Allah katakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Dan puasa itu bukan barang baru, karena puasa itu telah pernah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang sebelumnya. Dan puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menarik adalah tatkala Allah mengatakan wahai orang yang beriman diwajibkan kepada kamu berpuasa, Allah tidak menyebut dalam ayat ini siapa yang menyuruh mereka berpuasa. Tapi dengan melihat panggilan wahai orang yang beriman, melihat kewajiban melaksanakan amal ibadah puasa, tentunya ini bagi orang yang beriman akan menyambut dengan sangat antusias. Dan ini sebuah isyarat bahwa panggilan ini adalah panggilan yang agung, yang dipanggil orang-orang yang agung untuk mengamalkan amalan yang agung. Maka panggilan untuk melaksanakan amal ibadah puasa, panggilan yang sangat istimewa. Jadi yang dimaksud dengan puasa dalam ayat ini bukan hanya menahan diri, tapi yang dimaksud dengan puasa adalah pengendalian diri, mengendalikan diri tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah yang dapat menyebabkan batalnya amal ibadah puasa. Jadi tidak hanya tidak makan, tidak hanya tidak minum, tapi segala sesuatu yang dapat menyebabkan batalnya amal ibadah puasa harus dihentikan. Maka kita kembali kepada pengendalian diri. Pengendalian diri ini adalah sebuah kebutuhan. Ada kala orang kaya, demikian juga orang miskin. Ada kala orang sehat, demikian juga orang sakit. Ada kala yang masih muda, demikian juga orang-orang yang sudah tua. Jadi sikap pengendalian diri sebenarnya itulah hakikat daripada amal ibadah puasa. Makanya pengendalian diri itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi tidak hanya hari ini diamalkan oleh orang-orang Islam. Jadi kalau orang Islam, orang mukmin, orang beriman mengamalkan lewat amal ibadah puasa. Tapi bagi umat yang lain, juga mereka menggunakan rumus ini, rumus pengendalian diri, walaupun mereka tidak mengatasnamakan puasa. Walaupun cara yang mereka amalkan berbeda dengan apa yang diamalkan oleh kaum muslimin, sesuai dengan ajaran Nabi mereka, atau sesuai dengan tokoh-tokoh agama yang ada di lingkungan mereka, tapi mereka juga melakukan puasa. Sampai kepada orang-orang yang menyembah binatang pun mereka mengendalikan diri dengan melakukan puasa. Walaupun tidak sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin. Sebab amal ibadah puasa ini, amal ibadah pengendalian ini
pengendalian diri adalah sesuatu yang sangat berguna dan sangat bermanfaat. Untuk apa berpuasa? La'allakum tattaqun, supaya orang menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Benarkah dengan berpuasa akan menjadi orang bertakwa? Mari kita buktikan. Dalam amal ibadah puasa orang dilarang mengupat, dilarang mencela, dilarang memfitnah, dilarang melakukan ghibah, dilarang melakukan namimah, dilarang melakukan sesuatu yang haram, dilarang berhubungan dengan rentenir dalam bentuk transaksi, dilarang orang iri, dilarang orang dengki. Jadi apabila hal-hal yang seperti ini diamalkan oleh seseorang, pasti dia akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan sebuah hadis qudsi. Rasulullah bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum," apabila salah seorang di antara kamu berpuasa, yang pertama yang dilarang adalah fala yarfus, jangan mengeluarkan ucapan cabul, ucapan kotor, ucapan yang bisa merangsang hawa nafsu. Wala yashaf, dilarang, jangan kita berteriak-teriak perasaan kita sedang berpuasa. Wala yajhal, jangan melakukan tindakan zalim dan jangan menzalimi orang lain. Fa in syatamahu ahadun au qatalahu falyaqul inni shaim. Jadi apabila ada orang yang mengajak kamu berkelahi, yang mengajak kamu berantem, yang mengajak kamu adu jotos, atau ada orang yang mengancam untuk membunuhmu, maka Rasulullah mengatakan, falyaqul inni shaimun, saya berpuasa, saya yang diganggu. Jadi kata inni shaimun itu mengandung 4 maksud. Maksud yang pertama adalah biarkan. Kenapa kita mengatakan saya puasa? Kepada orang yang mencaci kita, biarkan mereka. Apakah dia tetap mencaci maki kita walaupun dalam keadaan puasa, atau dia kasihan, atau dia diam karena kita sedang berpuasa. Kemudian hikmah yang kedua, ini shaimun adalah memberitahukan kepadanya bahwa saya puasa, saya bukan lemah, saya bukan takut, saya juga berani sama dengan kamu, tapi saya puasa. Hikmah yang ketiga adalah orang yang berpuasa tidak boleh mencela. Orang yang berpuasa sekalipun dicela oleh orang lain, namun dia tidak boleh membalas celaan. Hikmah yang keempat adalah ini shaimun, sesama muslim, sesama manusia, kita tidak boleh saling mencela. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang melaksanakan amal ibadah puasa. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah bersabda, yada' ta'amahu, mereka telah menghentikan tidak makan, wa syarabahu wa syarabah, mereka juga tidak minum, wa syahwatahu, dan mereka meninggalkan hawa nafsu syahwatnya, min ajli, demi aku. Makanya orang yang melaksanakan amal ibadah puasa, nanti pada hari kemudian bau mulut orang yang berpuasa itu di hadapan Allah lebih wangi dari minyak kasturi. Kenapa? Karena semuanya yang dilakukan adalah demi Allah, mengharap ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan agar puasa kita bermanfaat, mari kita amalkan apa yang kami sampaikan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.